Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Umah dan di samping saya ada Salama. Nah, ini dia, namanya Rama. Ini juga salah satu anggota kita, tapi pada hari ini dia nggak bisa ikut tekan video. Kami mendapatkan tugas fisika yaitu praktikum, dan pada kesempatan kali ini kami mengambil tema yaitu Termodinamika dengan mempraktekkan air yang dicampur larutan yang berwarna dengan dua warna yang berbeda dengan suhu yang berbeda juga. Jadi kita akan melihat apa reaksi yang terjadi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu termodinamika? Jadi, termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara usaha dan kalor, dalam artian perubahan suhu dan kalor. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanik statistik. Nah, suhu dan kalor tersendiri, apakah kalian tahu apa itu suhu dan kalor? Suhu dan kalor itu ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sangat banyak kegiatan yang berkaitan dengan dua hal tersebut, seperti paling sederhana ialah temperatur udara saat siang dan malam, dan beberapa kegiatan sederhana dalam keseharian seperti penurunan suhu air dari panas ke dingin jika ditambahkan dengan es batu. Suhu sendiri merupakan besaran fisika yang hanya bisa dirasakan. Sebagai contoh, tubuh kita yang bisa merasakan suhu pada panas dan dingin, sedangkan kalor adalah transfer energi antara dua benda karena perbedaan suhu. Pada praktek kali ini tujuan kita adalah untuk memperlihatkan perbedaan kerapatan pada molekul pada suatu suhu yang berbeda. Yang kedua, memperlihatkan proses perpindahan antara suhu rendah dan tinggi. Adapun landasan teori yang kita ambil, suatu zat menerima kalor, maka zat akan mengalami kenaikan suhu. Besar kenaikan suhu sebanding dengan banyaknya kalor yang diterima berbanding terbalik dengan massa zat dan berbanding terbalik dengan kalor jenis zat. Lantas apa saja yang dibutuhkan? Jadi kalian harus mempersiapkan yang pertama yaitu 2 buah gelas yang ada pegangannya. Yang kedua, 2 pewarna yang berwarna biru dan merah, dan yang utama nih ya, air dengan suhu yang berbeda. Jadi kita ini menggunakan alat ataupun bahan yang sederhana karena kita praktikum termodinamika sederhana. Langsung saja, pertama kita tuangkan pewarna makanan pada air yang bersuhu rendah. Kita lihat ya. Nah, ini kita tuangkan dulu. Setelah itu warna makanan satunya lagi yang warna merah kita tuangkan pada air yang suhunya tinggi. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Coba kalian lihat lagi lebih jelas lagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa pewarna makanan yang ada pada air yang bersuhu rendah itu belum tercampur atau dia masih mengendap di bawah karena tercampurnya itu lebih lambat. Sedangkan air yang pada berwarna merah yang pada air yang bersuhu tinggi itu lebih cepat tercampurnya. Ada yang tahu kenapa demikian? Ini adalah air, jadi molekul air H2O energi kinetik itu ketika molekul H2O tadi mengalami pergerakan semakin cepat maka energi kinetik semakin besar dan suhu semakin tinggi. Nah, ketika pewarna kami masukkan pada air bersuhu tinggi, molekul H2O dia bergerak secara cepat. Karena itu dia membuat molekul dari pewarna makanan ini tersebar secara cepat. Sedangkan pada suhu rendah, pergerakan molekul H2O sangat pendek atau rendah, kecepatan rendah. Karena itu energi kinetik dan suhu rendah membuat molekul makanan sangat lambat dalam penyebarannya. Lalu kita coba menuangkan air yang bersuhu rendah tadi, atau kita naruhnya di atas air yang bersuhu tinggi dengan menggunakan lapisan kertas ya. Kita coba, kita lihat apa yang terjadi dan kita akan mengetahui air tersebut. Dan air yang bersuhu rendah tadi dia memiliki kerapatan yang lebih tinggi, maka dia turun ke bawah. Dan air yang bersuhu tinggi dia naik ke atas sehingga mereka terjadi percampuran warna.
dalam kelas itu tadi. Nah, itu tadi agak tumpah ya karena ada kesalahan teknis. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika dua benda temperatur berlainan saling bersentuhan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda dengan temperatur lebih tinggi ke benda yang temperaturnya lebih rendah. Pada keadaan setimbang, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, sehingga menghasilkan rumus Q lepas sama dengan Q terima atau Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, besar kenaikan suhu sebanding dengan banyaknya kalor yang diterima berbanding terbalik dengan massa zat dan berbanding terbalik dengan kalor jenis zat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.